Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Sofyan, SHI MH. Saya atas nama Muhammad Zidan Al Rizki dengan NIM 2321508027 ingin menyelesaikan tugas yang Bapak berikan, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 47 tahun 2017 tentang udzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Kita mulai dengan latar belakang fatwa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari fatwa yang telah ditugaskan oleh Bapak dan sudah saya ringkas sebisa saya. Jadi fatwa ini disusun oleh Komisi Fatwa MUI dengan latar belakang kebutuhan untuk memberikan pedoman hukum syar'i dalam menyikapi fenomena sosial terkait pelaksanaan sholat Jumat. Beberapa alasan utamanya adalah: yang pertama, praktik masyarakat yang tidak profesional. Lalu yang kedua, kebingungan masyarakat terhadap hukum syar'i. Lalu yang ketiga, ketiadaan rujukan yang komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu praktik masyarakat yang tidak profesional. Yang dimaksud dari praktik masyarakat yang tidak profesional itu ada yang terlalu menggampangkan. Seseorang tersebut terlalu menggampangkan sholat Jumat, langsung meninggalkan sholat Jumat tersebut dan menggantinya langsung dengan sholat zuhur. Jadi tidak ada udzur, tidak ada apa-apa, seorang ini langsung meninggalkan sholat Jumat. Terus yang kedua, kebingungan masyarakat terhadap hukum syar'i. Jadi khususnya dalam konteks pekerjaan tertentu seperti sopir angkutan umum, petugas medis, polisi atau lain sebagainya, yang tidak bisa meninggalkan sholat Jumat karena ada tugas yang harus dijalankan, karena tidak bisa ditinggalkan. Jadi itu termasuk kebingungan masyarakat. Jadi ini boleh sholat Jumat atau tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketiadaan rujukan yang komprehensif. Maksud dari ketiadaan rujukan yang komprehensif itu mengenai apa saja bentuk uzur syar'i yang secara syar'i itu diakui sebagai pembolehan untuk tidak menunaikan sholat Jumat. Oleh karena itu, fatwa ini bertujuan memberikan panduan yuridis Islami yang jelas dan menyeluruh agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tepat tanpa menyimpang dari ketentuan syarat. Kemudian yang kedua adalah landasan hukum syar'i. Fatwa ini memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dari Al-Quran, hadis, atsar sahabat, kaidah fikih, dan ijma' ulama. Sebagaimana berikut, yaitu yang saya ambil dari salah satu banyaknya ayat yang ada di fatwa ini, yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza udiyas salati minal yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bay'u dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau pekerjaan yang lainnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian yang kedua, ada
di sini hadis, dari banyaknya hadis yang ada di dalam fatwa ini saya mengambil hadis dari riwayat Ibnu Majah yang bunyinya itu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a an-nada'a falam ya'tihi fala salata lahu ila min udhur, rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendengar azan pada hari Jumat, ia tidak memenuhinya, maka tidak sempurna sholatnya kecuali ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga ada asar sahabat. Asar sahabat ini adalah menurut pengalaman dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ambil dari asarnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau meninggalkan sholat Jumat demi menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Ia menunjukkan bahwa kondisi empati dan kemanusiaan termasuk dalam uzur syar'i. Jadi jika teman kita lagi sakit, tidak ada yang jenguk, tidak ada yang menemani, kita boleh menemaninya apabila itu memang pasien teman kita itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi nggak apa-apa kita meninggalkan sholat Jumat, namun kita ganti dengan sholat zuhur. Kemudian kaidah fikih. Ada 3 kaidah fikih yang sangat penting yang sangat sering digunakan, yaitu yang pertama adalah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kedua ada idza daqa issa'a wa idza issa'a daqa. Bila sempit diberi kelonggaran, bila longgar dibatasi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya kebijakan pemimpin atas rakyat harus mempertimbangkan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari ulama atau ijma' dari ulama. Dari Imam Nawawi, Imam Syirazi, Imam Ruyani, Wahbah Az-Zuhaili dan lainnya menjelaskan uzur secara luas termasuk cuaca ekstrim. Jadi uzur itu cuaca ekstrim itu termasuk uzur dari sholat Jumat tersebut. Kemudian ulama juga sepakat bahwa orang-orang yang memiliki uzur dan tetap sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah dan menggugurkan kewajiban zuhur. Jadi kalau misalnya kita ada uzur terus kita sholat Jumat, sholat zuhurnya kita tinggalkan atau kita gugurkan. Terus selanjutnya di sini yaitu ketentuan hukum dalam fatwa. Di dalam ketentuan hukum dalam fatwa ini ada 4 golongan, ada 4 macam, yaitu yang pertama subjek wajib sholat Jumat, kemudian golongan yang tidak wajib sholat Jumat, kemudian macam-macam uzur syar'i yang dibenarkan, kemudian kewajiban sholat pengganti. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan subjek wajib sholat Jumat. Jadi subjek wajib sholat Jumat ini hanya diwajibkan bagi yang pertama muslim laki-laki, yang kedua balik atau dewasa, ketiga berakal, mukim atau tidak dalam perjalanan, kemudian merdeka dan tidak memiliki uzur syar'i. Kenapa harus muslim laki-laki, kenapa tidak muslimah perempuan? Karena di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hanya seorang muslim laki-laki yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua, dari subjek wajibnya sholat Jumat itu ada sini. Yang kedua, golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Di sini tertulis golongan yang tidak wajib sholat Jumat itu yang pertama ada wanita, anak-anak, orang sakit, musafir, kemudian budak dalam artian atau pekerja dalam kondisi khusus, orang yang memiliki uzur syar'i lainnya.
Yang pertama tadi wanita. Kenapa wanita tidak wajib sholat Jumat? Karena di sini kita lihat subjek wajib sholat Jumat. Subjek wajibnya sholat Jumat itu hanya laki-laki muslim. Jadi kalau misalkan perempuan mau ikut sholat Jumat tidak apa-apa, namun tidak diwajibkan. Sunnah bagi wanita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam udzur syar'i yang dibenarkan. Nah, di dalam macam-macam udzur syar'i ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu safar atau dalam perjalanan. Jadi ketika kita di dalam perjalanan kebetulan menempuh jarak, misalnya kita di dalam perjalanan terus kita sudah masuk waktu sholat Jumat, itu kita tidak diwajibkan untuk ikut sholat kecuali jarak yang ditempuh itu lebih atau 85 km. Kalau misalkan kita cuma dari sini ke Tenggarong aja, kita harus tetap sholat Jumat karena itu belum menempuh jarak yang ditentukan. Karena jarak yang ditentukan itu 85 km per jam. Terus yang kedua yaitu sakit. Jadi macam-macam udzur syar'i yang dibenarkan itu yang kedua adalah sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang benar-benar sakit, bisa menular, kemudian berpotensi membahayakan diri atau membahayakan diri orang lain juga. Itu kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Terus yang ketiga dari macam-macam udzur syar'i yang dibenarkan ini yang ketiga adalah merawat orang sakit. Seperti halnya yang tadi di atas yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau menjenguk teman yang sedang sakit karena ya kondisi empati dan kemanusiaan itu sudah termasuk udzur. Jadi di sini dibenarkan karena salah satu sahabat telah berpengalaman atau telah melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang keempat dari macam-macam udzur syar'i yang dibenarkan ini ada disabilitas. Maksud dari disabilitas ini adalah tunanetra yang tidak ada penuntunnya. Jadi tunanetra yang tidak ada penuntunnya itu tidak ada penuntunnya untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat karena tidak bisa jalan sendiri atau dalam artian kurang. Terus yang kelima dari macam-macam udzur syar'i yang dibenarkan ini adalah tugas keamanan atau pelayanan umum. Sama seperti halnya yang tadi di atas yaitu kebingungan masyarakat terhadap hukum syar'i. Jadi misalnya seorang dokter atau perawat menangani ibu-ibu hamil yang sedang ingin melahirkan, pas waktu sholat Jumat itu seorang dokter tidak berarti kita ambil contoh lain dari misalnya pemadam kebakaran ada tugas untuk memadamkan api di salah satu wilayah. Kebetulan waktunya itu berbenturan dengan sholat Jumat. Jadi pekerjaan mereka ini lebih didahulukan karena itu menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan lingkungan. Jadi bisa disebutkan udzur karena itu sebuah pekerjaan yang mulia. Kemudian yang keenam yaitu cuaca ekstrim. Jadi jikalau kita ingin menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba hujan deras, hujan badai, terus jalannya licin, apa segala macam yang menghalangkan kita, yang menyulitkan kita untuk melaksanakan keberangkatan kita, itu bisa kita ganti dengan sholat zuhur. Jadi tidak apa-apa untuk meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang ketujuh yaitu ancaman kehilangan harta atau nyawa. Jadi kalau misalkan kita ditodong, kamu kalau sholat Jumat
nanti saya penggal kepalamu. Nah, itu salah satu alasan mengapa ancaman kehilangan atau harta atau nyawa ini dibenarkan uzurnya, karena itu memakan nyawa atau membahayakan diri kita. Jadi gak apa-apa kita ganti dengan sholat zuhur dan meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang ke-8 yaitu paksaan atau ikrah. Adanya unsur paksaan, misalkan kita terpaksa sholat Jumatnya, aku terpaksa sholat Jumat karena disuruh orang tua aku. Nah, itu tidak boleh begitu, karena sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Kemudian kondisi umum. Kemudian di sini kondisi masyaqqah umum artinya kesulitan besar yang dihadapi, atau misalnya adanya wabah yang sedang merajalela, itu kita disuruh lockdown, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Seperti halnya corona pada tahun 2019-2020 itu kita benar-benar di lockdown dan kita tidak bisa keluar karena itu membahayakan kita, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi nggak apa-apa kita tinggalkan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Kemudian yang terakhir di sini adalah kewajiban sholat pengganti. Maksud dari kewajiban sholat pengganti itu siapapun yang diberi keringanan sholat Jumat ya tetap diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi macam-macam uzur syar'i yang dibenarkan. Kemudian subjek-subjek wajib sholat Jumat ini, kalau misalkan ada uzurnya untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat, maka poin keempat ini kuncinya, yaitu kewajiban sholat pengganti. Jadi sholatnya itu diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian di sini ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan bagi umat Islam harus memahami dan mengamalkan fatwa ini dalam menjalankan ibadah agar tidak tergelincir pada sikap berlebihan atau meremehkan. Kemudian bagi pemerintah atau pengelola usaha wajib memfasilitasi pelaksanaan sholat Jumat bagi karyawan dan masyarakat, seperti dengan menyediakan ruang ibadah dan memberikan waktu longgar untuk sholat Jumat. Jadi poin yang pertama ini bagi umat Islam harus memahami dan mengamalkan. Itu kita sebagai umat muslim harus mengamalkan fatwa ini, karena agar kita tidak sembarangan asal tinggalkan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Kemudian di sini bagi pemerintah dan pengelola usaha wajib memfasilitasi pelaksanaan sholat Jumat bagi karyawan dan masyarakat, seperti dengan menyediakan ruang ibadah dan memberikan waktu longgar untuk sholat Jumat. Alhamdulillahnya di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan masjid seperti ini, karena banyak juga yang tidak menyediakan. Walaupun perusahaan ini tidak menyediakan ruang ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat, setidaknya mereka memberikan waktu untuk karyawan-karyawan mereka ini beribadah sholat Jumat di luar, karena di dalam perusahaan atau di dalam proyek itu tidak ada masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi walaupun tidak ada tempat ibadahnya di perusahaan, setidaknya para karyawan-karyawan itu dibolehkan atau dilonggarkan waktunya untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid luar. Nah, jadi kesimpulan dari fatwa ini yaitu untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan realitas kehidupan. Ia tidak hanya menguatkan kewajiban sholat Jumat, tetapi juga memberikan ruang dan keringanan bagi mereka yang menghadapi kondisi sulit dan membahayakan. Prinsip ulama dalam fatwa ini adalah rahmat, maslahat, dan kemudahan yang menjadi esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia itu banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.